kayaknya kurang kompak ini. Sekali lagi ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ibu-ibu semua yang hadir. Selamat datang kepada Ibu Kori. Terima kasih kepada kader Posyandu yang mewakili warga Botania juga. Selamat datang. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai, saya sebagai MC mewakili umi-uminya semua mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya. Baik, pertama marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi Allah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, bisa berkumpul bersama teman-teman, anak-anak serta ibu-ibu semua untuk hadir di TK kita yang kita sayangi ini, TK Islam Darussalam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Kori Ismawati, Sarjana Sastra, Master Pendidikan Islam. Selamat datang Ibu, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih juga kepada ibu-ibu semua perwakilan dari wali murid TK Islam Darussalam yang saya sayangi dan saya cintai, hormati kepada ibu-ibu. Selamat datang Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita bersama-sama dari susunan acara demi kita ada acara Bu ya, Umi akan bacakan satu persatu mulai dari pembacaan pembukaan oleh saya sendiri, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya acara inti kita pemaparan materi dari narasumber Ibu Kori, beliau akan menyampaikannya, ada sesi tanya jawab dan sharing, istilahnya dari Ibu ke narasumber kita, jadi tidak terlalu tegang. Baik, selanjutnya nanti ada kesimpulan akan kita berikan. Selanjutnya ada kuis yang ditunggu-tunggu, kuis berhadiah. Ya ibu-ibu, kita akan memberikan beberapa estimasi kuis. Di situ ada pertanyaan atau yang diberikan dari narasumber ke buat ibu-ibu dan ada hadiahnya. Terus selanjutnya penyerahan sertifikat dari sekolah untuk narasumber kita. Terus ada doa dan penutup. Terakhir ada door prize. Door prize ini kita akan ambil dari yang peserta saja ibu-ibu yang hadir di sini. Kita akan istilahnya dikocok. Nanti kita dapat namanya, itu yang dapat. Terus pembagian susu. Susu yang dari SGM kemarin kita dapat. Terakhir ini untuk pembagiannya yang kedua. Baik, selanjutnya yang terakhir ini foto bersama. Kita akan, kalau bisa jangan pulang dulu ya Bu, nanti ada foto dokumentasinya. Jadi kita pulang sama-sama. Ketua narasumber juga pulang nanti bareng-bareng kita. Baik, itulah susunannya. Sebelum kita mulai, selanjutnya acara kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siswati Sekarini. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Kori SSMPDI atas kehadirannya. Alhamdulillah berkenan berbagi ilmu di sini walaupun belum dimulai tapi sudah hadir beliaunya. Dan terima kasih kepada orang tua murid yang telah meluangkan waktunya
untuk bersama-sama kita belajar mengenai kegiatan pendidikan anak usia dini. Dan kepada yang terhormat Ibu-Ibu Kader Posyandu, undangan untuk beliau-beliau, kemudian untuk warga yang telah kami sampaikan. Mohon maaf sekali undangannya mendadak gitu ya, karena kemarin kami banyak sekali yang perlu diurus gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena undangannya mendadak dan mungkin persiapan yang belum maksimal kepada warga sekitar ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kita sudah insya Allah nanti akan melaksanakan kegiatan parenting yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing dengan beliau. Nanti jangan malu-malu ibu-ibu untuk konsultasi gitu ya Bu ya, untuk sharing-sharing, karena di sinilah tempat kita. Dan kebetulan nggak ada bapak-bapaknya, jadi mungkin kita bisa lebih leluasa gitu ya untuk bertanya jawab gitu. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Bunda ya. Tadi duduk di bawah, sama panitia sudah duduk di kursi, ya ngikut panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, banyak karunia kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di TK Islam Baitussalam dalam rangka mengikuti kegiatan parenting. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Islam Baitussalam, Ibu siswa sekali ini beserta para guru yang pada hari ini ternyata kompak sama saya. Pakaiannya jilbabnya ya, nggak janjian sebenarnya ini, sehati sepertinya. Ya. Selanjutnya juga yang terhormat kepada ibu-ibu wali murid dari TK Islam Baitussalam, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya sudah beberapa bulan yang lalu tuh sudah dikontak sama Bu Sis. Beliau bilang boleh nggak memberikan materi untuk kegiatan parenting. Saya bilang sekedar ngobrol-ngobrol ini ya Bunda ya, kita sharing mengenai. Sebelumnya Bu, kenalkan diri dulu apa? Jadi nggak kita serius dulu nggak? Baik. Mungkin udah pada kenal. Saya kayaknya agak jauh dari Bu ya, mau dekat-dekat semua cantik. Buat saya. Lanjut ya. Boleh. Kata pepatah jadul zaman dulu katanya kalau tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tapi jangan cinta sama saya ya Bun ya. Gak boleh. Cintanya sama anak sama suami aja. Oke, just kidding. Perkenalkan, nama saya Poli Ismawati. Saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sibuk sebagai ibu rumah tangga, namun sela-sela kesibukan itu saya masih menyempatkan diri untuk menjadi tenaga pengajar ya berbagi ilmu juga lah ceritanya di STAI Ibnu Sina Batam. Saya dosen di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Terus itu juga saya ada sebagai asesor bareng PAUD Gentry. Itu loh yang kemarin saya datang ke sekolah ini kebetulan untuk memberikan nilai peringkat untuk sekolah, karena ada peringkat akreditasi A, B, C gitu. Ya itu kebetulan saja Bunda. Saya sebenarnya sama seperti Bunda-Bunda semuanya ibu rumah tangga.
Kemudian saya kelahiran tanggal 5 Juni tahun 1981. Usia saya tahun ini masuk 42 tahun. Saya berumah tangga, anak sudah 3. Iya, kelas 3 MA Darul Falah, kelas 1 SMK 7, sama kelas 6 SD. Saya tinggal di Cendana. Barangkali ada ibu yang sering melihat saya. Kemudian aktivitas saya sehari-hari ya selain di rumah, saya ada rumahan bun. Rumah, kampus, senam. Nah itu, rumah, kampus, senam. Barangkali sering lihat saya. Ada ibu kemarin bilang, itu bukannya teman kita senam ya? Katanya gitu. Iya gitu, di Mega Studio. Jadi itu ya kira-kira Bunda ya. Terus yang mau saya sampaikan lagi, ketika saya duduk di sini di depan Bunda bukan berarti saya apa ya istilahnya tahu segala-galanya atau apa, enggak. Kita sama semuanya di sini ya Bunda ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing lah bagaimana tentang pendidikan anak kita nantinya. Baik Bun, kita langsung ke ini ya materi. Kebetulan saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk memberikan materi yang tentunya mengoptimalkan atau optimalisasi tumbuh kembang anak sejak dini. Gitu. Saya izin share screen ya Bunda ya, biar nggak bosan, jadi ada yang tidak lihat gitu. Kalau kita bicara tentang tumbuh kembang, itu kan ada kata pertumbuhan dan perkembangan, dua kata atau dua istilah yang coba saya tanya dulu Bunda, kalau menurut Bunda pertumbuhan dan perkembangan itu sama atau ada bedanya? Iya, ada. Ayo siapa yang mau kasih tahu kira-kira sama bedanya itu apa gitu? Gak apa-apa Bu, kita sharing aja. Kali Bunda yang tadi Bunda bilang tumbuh kembang itu beda gitu ya. Boleh, tumbuh itu apa, kembang itu apa gitu. Ayo ada yang ngomong. Gak apa-apa Bunda, ngomong aja. Namanya kita sharing di sini. Boleh itu ibu yang baju yang jilbab hitam. Oh iya, silakan perwakilan dari kelas 2 boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Titin Malia, wali murid dari Akila. Ini menurut pengetahuan saya ya, Bu ya. Tumbuh kembang itu bedanya kalau tumbuh mungkin kalau tumbuh itu bedanya dia dari bayi dia secara fisik gitu. Tapi kalau kembang itu perbedaannya dari yang dia bisa, dari yang dia merangkak terus dia bisa berjalan, dari yang dia jalan bisa berlari gitu ya kurang lebih. Iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Kasih aplaus dong buat Bundanya. Ini yang Akila. Lagi Bunda yang lain. Boleh ada lagi? Ayo. Boleh dari sebelah sini kayaknya. Kalau fisik tadi menurut Bunda dari misalnya bayi ke anak gitu ya. Oke. Terima kasih ya Bunda. Nah, coba kita lihat pertumbuhan. Benar sih apa yang dibilang Bunda itu ya. Jadi kata tumbuh dengan kembang itu memiliki pengertian yang berbeda. Cuman kalimat ini kan sering disandingkan ya. Besti lah ceritanya. Ada tumbuh, ada kembang. Besti ini berdua bisa dipisahkan. Jadi kalau secara istilah namanya itu kalau pertumbuhan itu proses perubahan fisik tubuh yang terjadi pada individu, pada seseorang, meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya. Nah, mulai dari janin melalui periode prenatal. Prenatal itu dalam kandungan dan postnatal setelah lahir hingga kedewasaannya. Jadi benar bahwa pertumbuhan itu berhubungan dengan perubahan fisik yang bisa diukur. Nah, bertambah tinggi dari misalnya tambah tinggi badan, bertambah berat badan, bertambah ukuran hingga kepala. Nah, demikian. Lanjut Bunda ini. Jadi
Jadi parameter pertumbuhan itu adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Itu makanya kan Bunda di sini ada setiap bulan kali ya bawa anak-anak ke posyandu. Nah itu sangat penting Bun untuk melihat pertumbuhan dari anak kita. Jadi Bunda datang ke posyandu nanti bawa KMS ya namanya. Nah itu kan nanti ditulis tuh pertumbuhan anak kita. Nah sebaiknya memang pertumbuhan itu setiap bulannya ada mengalami kenaikan. Jadi ketika Bunda misalnya bawa anak ke posyandu ya nggak sekedar timbang terus petugas mencatat, nah nggak seperti itu. Bunda tanya bagaimana perkembangannya Bun gitu. Dan juga kan kadang kita ada juga nih ibu-ibu ada ya, mungkin bukan ibu di sini, cuma sekedar bawa timbang selesai, tapi nggak dilihat. Oh bulan ini berapa naiknya, bulan kemarin berapa gitu, ya kan? Ada ibu-ibu kayak sekedar formalitas aja gitu loh. Nah karena ini penting karena ketika kita melihat tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada terjadi perubahan di dalam diri anak kita, itu kan bisa menjadi apa ya? Bisa kita menjadi pertanyaan ya. Kenapa anak saya tidak bertumbuh gitu, ada apa gitu. Nah dengan begitu kan kita nanti bisa mencarikan solusinya gitu ya. Kemudian lagi itu ya untuk pertumbuhannya Pun ya. Mudah-mudahan punya Kak ini KMS gini, punya, diperhatiin nggak? Enggak. Habis dari itu udah lipat langsung taruh aja gitu ya. Iya. Nah ini grafik pertumbuhan anak perempuan dan grafik pertumbuhan anak laki-laki. Ini banyak sekali nih di Google ya. Bunda bisa searching, kan kita semua sekarang udah punya gadget semua ya. Nah bisalah kita perhatikan bulan ini anak saya berapa gitu, usia 1 tahun anak saya harusnya 7 sampai 11. Nah anak kita ada di posisi berapa gitu tinggi badannya. Oh 8 berarti masih standar. Oh 9 masih standar. Ternyata di bawah 7 lah ini ternyata berat badannya tidak memenuhi standar. Ada apa gitu. Nah kita harus koreksi terus nanti kita carikan solusinya. Demikian juga ketika berat badan tinggi ataupun tinggi badan ataupun lingkar kepala ya, tadi ada 3 lingkar kepala tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah itu harus cepat-cepat kita konsultasikan lah barangkali ke ahlinya atau apa gitu ya untuk mencarikan penyebab dan solusinya gitu. Karena apabila pertumbuhan anak ini tidak sesuai dengan standar, ini akan berpengaruh ke nanti ke depannya, ke perkembangan yang selanjutnya gitu loh. Ini untuk pertumbuhan. Selanjutnya untuk perkembangan benar apa yang dibilang Ibu tadi itu juga, bahwa perkembangan ini lebih kepada perkembangan pada fungsi-fungsi tubuh. Misalnya tadi tangan bertambah panjang tapi fungsinya untuk makan misalnya, untuk menulis gitu ya. Kaki bertambah panjang fungsinya untuk berjalan, itu perkembangannya. Jadi lebih kepada perubahan fisik atau psikisnya. Nah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dicapai melalui kematangan dan belajar. Jadi misalnya nih umur 1 bulan anak perkembangannya tersenyum. Nah anak udah bisa tersenyum, mestinya ya tersenyum. Kemudian 1 sampai 3 bulan respon, anak merespon kita. Biasa kan kita apa ya, main gitu kan, kita apa ya istilahnya itu apa bahasanya itu anaknya merespon gitu loh. Nah kemudian 3 sampai 6 bulan perkembangan anak mulai dari merangkak, kemudian ini tengkurap ya, merangkak, duduk. Nah jadi fungsi tubuh lebih kepada perkembangan kesempurnaan fungsi tubuhnya dan seterusnya sampai 3 tahun dan seterusnya. Itu ya Bun ya. Nah ini kematangan. Jadi kalau kematangan antara perkembangan ini dia ada yang namanya kematangan. Jadi anak ini dia bisa bertumbuh dan berkembang itu ada yang namanya kematangan. Jadi kalau memang anak itu belum matang, tidak bisa kita memaksakan gitu loh. Karena ada waktunya dia matang dengan sendirinya. Misalnya nih anak belum bisa jalan, ya kan? Misalnya umur 9 bulan kan ada batasnya tuh, kayak 9 sampai 12 bulan. Itu kan rentang waktu anak bisa jalan. Nah ketika umur 9 bulan anak bisa jalan, kita paksa-paksa nih gitu. Nah sementara anak itu matang-matang dari segi anak kan jalan itu kan dia butuh proses syarat-syaratnya kan mesti kuat dulu gitu ya. Terus semuanya mesti dia bisa menopang
menopang berat badan tubuhnya gitu. Atau contoh lain misalnya ketika anak belum bisa duduk gitu kan, karena kita suka maksain gitu loh. Maksainnya itu kayak kita dudukin, kadang kita masukin baby walker, kadang kita taruh di apa sih kayak bantal guling gitu kan, kita ikat anaknya gitu. Nah sementara memang belum waktunya dia untuk duduk, artinya belum matang ini fungsi-fungsi syaraf-syaraf tubuhnya itu kita paksakan. Nah itu juga tidak boleh, jadi memang harus menunggu gitu loh sampai sel-sel sarafnya semuanya itu menjadi, sel-sel ototnya itu menjadi matang, baru nanti bisa kita stimulasi gitu loh untuk perkembangan. Jadi kita harus menunggu anak itu matang dulu gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama dari keturunan atau genetik. Misalnya nih dari warna kulit, dari rambut gitu kan. Nah, itu jadi dia ikut kepada genetik ayah ibunya atau kakek dan neneknya. Tinggi badannya misalnya, kalau orang tuanya tinggi, kemungkinan besar anaknya juga akan tinggi gitu. Jadi pengaruh keturunan, pengaruh genetik. Kemudian ada pengaruh lingkungan juga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya perkembangan lingkungan dari sosial ekonomi, misalnya sosial ekonomi kata orang ya, bukan kata orang, tapi persepsi sama orang ya. Kalau sosial ekonomi ini kalau misalnya apa ya bahasanya, kita yang berada dalam garis standar menengah ke bawah atau bawah lah ceritanya, saya nggak mau bilang kemiskinan gitu, itu tentu dari segi fasilitas, dari segi apa itu kan tidak sama dengan orang yang berada di level atas gitu ya, yang bisa memenuhi segala fasilitasnya gitu. Jadi sangat berpengaruh itu sosial ekonominya. Obat-obatan misalnya terpapar obat-obatan, misalnya ini lagi hamil itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Mungkin mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang nanti bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin misalnya. Kemudian ada lagi pertumbuhan stimulasi dan rangsangan, stimulasi yang kita berikan kepada anak gitu, itu juga mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak. Kemudian ada nutrisi, ada paparan toksin, keracunan misalnya, ada infeksi. Kalau pada ibu hamil misalnya infeksi virus ya, kayak virus tokso gitu, itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan seterusnya. Udah bisa baca ada kebersihan dan sanitasi. Nah terus kenapa, pertanyaannya kenapa kita harus menumbuh kembangkan, mengoptimalkan tubuh kembang anak itu sejak usia dini? Usia dini usia berapa sih Bun? Usia dini usia berapa ya setahu Bunda? 1 sampai 5 tahun. Ada lagi Bun? Usia dini, oke. 0 sampai 5 tahun. Ada lagi? 0 sampai 6 tahun Bun. Jadi kalau menurut usia dini itu ya ada banyak versi gitu. Cuman kalau yang kita di Indonesia ini kan mengikut dari pemerintah. Jadi anak usia dini itu anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah itu anak usia dini. Kalau kita ngikut dunia, secara dunia WHO itu anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Itu 0 sampai 8 tahun itu makanya anak SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu masih digolongkan anak usia dini gitu. Kita pakai standar Indonesia ya, 0 sampai 6 tahun gitu. Nah, kenapa di usia dini ini kita harus mengoptimalkan tubuh kembang anak? Pertama, usia dini ini disebut dengan usia emas. Bunda pernah dengar golden age, golden years ya, usia emas. Nah, kenapa usia emas? Yaitu usia di mana usia emas ini semua pertumbuhan dan perkembangan anak ini berkembang sangat pesat. Baik itu pertumbuhan kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, motoriknya dan semuanya lah. Jadi sangat pesat. Jadi kenapa pentingnya usia dini ini? Itu dia. Coba kita lihat. Saat lahir ini bayi memiliki sekitar 100 miliar sel otak yang belum bersambungan. Udah lihat ini sel otak ini. Ini belum bersambung nih. Ada kabel-kabelnya kalau kita istilahnya. Itu namanya sinap. Ya ini neuron, ini namanya sinap. Ini belum bersambung. Jadi ketika lahir bayi itu dia memiliki 100 miliar sel otak itu belum bersambung.
Kapan dia bersambung? Dia akan bersambung ketika anak itu banjir pengalaman, banjir informasi yang dia dapatkan. Gitu loh, banjir pengalaman, banjir informasi, banjir stimulasi yang kita berikan, maka dia akan bersambung. Jadi ini awalnya belum bersambung, akhirnya jadi bersambung begini. Jadi banjir pengalaman indera, banjir pengalaman apa yang dilihat oleh bayi, apa yang didengar oleh telinga, gitu ya, apa yang dirasakan oleh fisiknya, tubuhnya. Nah, itu akan mengakibatkan sinap-sinap ini, kabel-kabel ini bersambung. Nah, semakin banyak yang didengar bayi, semakin banyak yang dilihat, itu akan semakin banyak sambungannya. Sambungannya seperti ini. Jadi ibaratnya gini, pohon ya Bun ya. Bunda pernah minta bunga nih sama tetangga, kasihlah bunga keladi. Akarnya cuma 2 atau 3. Ketika Bunda siram, nah siram itu namanya stimulasi kalau kita bilang. Ketika Bunda siram kan, lama-lama yang tadi akarnya cuma 2, 3, lama-lama banyak gitu ya. Nah, pohonnya tinggi, tumbuh tinggi, daunnya rimbun-rimbun. Nah, seperti itulah perumpamaannya otak itu. Nah, jadi kayak kita lihat juga pohon yang sudah tua, itu kan pasti dapat dengan disiram kan. Pohonnya di sini, akarnya di mana-mana, sampai akarnya ke rumah tetangga-tetangga kan gitu. Nah, seperti itu juga lah otak. Jadi ketika otak ini mendapat banyak rangsangan, nah maka dia akan bersambung semakin banyak, semakin tebal gitu loh. Nah, jadi belum. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang dia tidak mendapat stimulasi, tidak mendapatkan stimulasi ya, lama-lama gugur layu sendiri. Artinya karena dia tidak tersiram. Ibaratnya pohon karena nggak disiram kan mati tuh, akarnya kan kering jadinya kan. Nah seperti itu juga ibaratnya ya dengan otak gitu. Nah jadi neuron-neuron yang tidak mendapatkan rangsangan pendidikan akan musnah dengan sendirinya. Jadi kenapa? Itulah sebabnya usia dini merupakan usia emas, karena periode ini seotak berkembang sangat cepat dan sangat luar biasa di usia 0 sampai 6 tahun. Lagi Bu? Nah kita lihat buat usia 0 sampai 6 tahun ya. Udah lihat nih, garis ini pertumbuhan fisik yang biru ya. Jadi anak ketika umur 4 tahun, ini 6 tahun, 90% sudah 90% perkembangan fisiknya. Itu kalau kita berikan dia stimulasi dan nutrisi. Kemudian pada usia berapa lagi yang ini? Nah pada usia 12 tahun sudah 100% perkembangan anak gitu loh. Kemudian kalau untuk perkembangan otaknya di usia 4 tahun sudah 50% perkembangan otak anak. Kemudian di usia 8 tahun sudah 80%. Nah, jadi kenapa makanya pendidikan, ada orang beranggapan bahwa pendidikan itu baru bisa dimulai setelah usia SD. Itu tidak benar. Itu pun bahkan dibilang usia TK itu pun sudah terlambat. Karena kita menyanyiakan usia emasnya itu tadi. Paham ya Bu sampai di sini ya? Jadi pentingnya kita salah satunya dengan memasukkan anak ke lembaga PAUD. Nah itu salah satu usaha kita untuk menumbuh kembangkan kecerdasan anak, ya pertumbuhan anak gitu. Lanjut Bu. Aspek-aspek perkembangan apa saja sih yang berkembang pada anak itu? Nah yang berkembang pada anak itu pertama ada berkembang kognitifnya. Berkembang kognitifnya ini cara berpikir, itu letaknya di otak. Cara berpikir anak gitu ya, cara anak memproses masalah, cara anak berpikir menggunakan otaknya lah misalnya untuk berhitung, misalnya seperti itu. Kemudian ada sosial emosional. Sosial emosional, ada agama dan moral, ada bahasa dan motorik gitu. Jadi ada 5 perkembangan pada anak usia dini. Jadi kadang kita ada beberapa orang tua ya, anak saya nggak usah masuk PAUD deh, les aja gitu. Yang penting bisa baca amat tulis gitu kan. Nah, baca amat tulis itu letaknya di kognitif aja Bun. Hanya di kognitif aja. Dan untuk baca amat tulis itu sebenarnya tidak begitu membutuhkan waktu lama kita untuk mengajarkan anak membaca dan menulis. Kenapa? Saya kan dulu belajar TK itu 1 bulan buku 1 sampai buku 6 tuntas sama mereka.
mereka, bisa mereka membaca. Tapi yang agak susah itu ya yang lain-lain ini kayak sosial emosional, motorik, bahasa, agama dan moral ini kan butuh pembiasaan. Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar calistung. Ya kalau sekarang kan calistung aja gitu ya kan, lesin aja anak-anak gitu. Oh nanti anak kalau sekolahnya usia ini bosen atau apa, banyak kali alasan ibu-ibu. Padahal sebenarnya sayang kalau anak-anak sejak dini tidak kita stimulasi ke 5 aspek perkembangannya ini, gitu ya. Selanjutnya, nih kalau nilai agama dan moral itu banyak sekali Bu. Ini hanya apa ya? Ini hanya sekian dari yang banyak saja, saya ringkas. Seperti misalnya mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, menolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan. Ini kan perlu dilatih sejak dini, ya perlu pembiasaan. Nah, gitu. Kemudian fisik motorik ada dua, ada motorik kasar, ada motorik halus. Kemudian ada kesehatan dan perilaku kesehatan. Motorik kasar ini berhubungan dengan otot-otot kasar, seperti misalnya anak berlari, menendang, memanjat. Nah, itu. Kemudian kalau untuk motorik halusnya berhubungan dengan otot-otot halus, syaraf-syaraf halus yang ada di jari jemari. Misalnya untuk makan, menulis, mengambil sesuatu, memegang sesuatu. Nah, itu di motorik halusnya. Kemudian kesehatan dan perilaku keselamatan. Dan juga untuk kognitifnya, anak belajar pemecahan masalah, anak berpikir logis dan simbolik. Berpikir logis itu misalnya kayak anak mengenal apa ya, sebab akibat. Nah, mengenal sebab akibat. Kenapa hujan turun, kenapa kita sakit perut, kenapa kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada bahasa, sosial, emosional. Jadi kelima aspek ini yang harus kita kembangkan pada anak usia dini, tidak hanya calistung saja, ya ibu-ibu ya. Nah, bersyukur ibu-ibu pada hari ini menyekolahkan anaknya di PAUD. Nah, insya Allah kelima aspek ini akan apa ya, bisa dimaksimalkan lah, bisa optimalkan lah. Kenapa di PAUD, Bun? Kadang orang tua ini ya bukan tidak bisa mendidik anak, tapi kan kadang orang tua ini dia punya kesibukan sendiri. Nah, jadi kenapa pun harus masuk PAUD gitu kan? Iya, karena kan ada orang tua yang dia memiliki keterbatasan, keterbatasan waktu misalnya, ya kan, ada bunda yang bekerja, ada bunda nggak sempat. Nah, jadi akhirnya anaknya dimasukkanlah ke PAUD, dititipkanlah ke bunda untuk mewakili kita, mendidik dan merawat anak kita gitu loh. Jadi saya pernah baca buku ya Bun, dalam 1 menit itu sambungan otak itu bisa terjadi sebanyak 1.000 sambungan. 1.000 sambungan. Jadi coba Bunda bayangkan ketika dalam 1 jam Bunda tidak memberikan stimulasi ke anak, berapa sambungannya tidak tersambung. Artinya tidak memberikan stimulasi, anak Bunda sibuk nih di rumah kerja, mau nyuci, mau masak. Anak bangun kasih susu, tidur lagi, Bunda kerja. Anak bangun tidur, kasih susu, tidur lagi, Bunda kerja. Jadi anak kapan berkembangnya, gitu loh, ya kan? Nah, karena kita tidak sempat itu tadi, makanya kita menitipkan di lembaga pendidikan anak usia dini, gitu. Terus ada lagi, kenapa kita harus menitipkan ke PAUD? Maaf ya Bun, maaf banget. Kadang di antara kita ini kan keterbatasan ilmu dan pengetahuan ya. Maaf ya Bun, karena kan tidak semua kita yang mengerti gitu ya tentang pengasuhan anak. Ada tidak ibu-ibu muda misalnya, banyak juga tuh yang tamat SMP, tamat SMA, menikah, melahirkan, punya anak, kan nggak ngerti gitu ya bagaimana cara mendidik anak gitu. Nah, untuk alasan itu kan ada baiknya kalau anaknya kan kita masukkan ke lembaga PAUD gitu. Tapi memang yang sebaik-baiknya adalah ketika kita sebagai orang tua mengasuh, merawat, mendidik sendiri anak kita. Karena memang katanya ya, orang tua itu apa? Madrasah ula. Madrasah pertama bagi anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut Bun. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di antaranya ada 2 Bun yang harus kita perhatikan. Kita harus memenuhi nutrisi atau asupan makanan bergizi untuk anak. Nah, jadi nutrisi anak itu harus terpenuhi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode anak ini dalam jangka pendek terganggunya perkembangan otak. Karena asupan gizi itu kurang, tidak terpenuhi kebutuhan anak.
kemudian mengganggu kecerdasannya, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Misalnya nih, gizi itu kan zat gizinya kan kita ada kenal karbohidrat untuk tenaga, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada lemak gitu ya. Nah ketika anak tidak terpenuhi karbonya, karbo itu kan sumber energi tuh, anaknya lemes gitu ya kan, anaknya nggak bertenaga, nggak aktif, kurang protein nanti anaknya sakit gitu loh. Jadi memang untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak ini kita harus memperhatikan kecukupan nutrisi anak gitu loh. Ya, kecukupan nutrisi harian anak, kebutuhan harian anak. Selanjutnya adalah stimulasi pun. Dari awal saya bilang stimulasi. Stimulasi ini adalah rangsangan. Jadi rangsangan melalui penglihatan, melalui bicara, pendengaran maupun perabaan yang datang dari lingkungan anak. Siapa? Dari orang tuanya, dari sekelilingnya. Gitu loh, dari orang tua, tetangga, teman. Nah, stimulasi ini stimulasi kegiatan merangsang secara memadai kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki. Jadi 0 sampai 6 tahun gitu loh. Lanjut dulu. Bagaimana cara kita menstimulasi anak? Gampangnya sekarang ini dengan cara bermain. Nah, ada juga tuh anggapan, ngapain anak di sekolah ini PAUD? Itu kan cuma main-main. Nah, ya kan sering ya bunda, cuma main-main aja, makan, pulang, nyanyi-nyanyi, makan, pulang. Ya benar sih, memang itu kegiatannya anak usia dini, bermain, bernyanyi, makan, pulang. Tapi kan dalam kegiatan bermain itu kan anak tidak hanya bermain. Kalau kami menyebutnya itu bermain yang tidak ada maknanya, tetapi kita ini bermain bermakna, gitu loh. Walaupun kita nyanyi-nyanyi, tapi di dalam nyanyian itu mengandung makna, ya kan? Misalnya ada nyanyi apa? Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, sayang ibu bapak. Nah itu kita menanamkan nilai-nilai keimanan ke anak. Nyanyi-nyanyi loh bud. Kegiatan makan. Di TK paling nyanyi, makan, pulang gitu kan. Nah dalam makan itu banyak sekali yang perkembangan anak yang bisa distimulasi. Sebelum makan anak baca doa, sebelum makan anak cuci tangan, setelah makan anak beres-beres sendiri, ya kan? Setelah makan anak baca doa lagi. Ketika makan anak berbagi dengan temannya, sosialnya sudah berkembang. Nah, jadi banyak sekali. Jadi salah sekali anggapan kalau di TK itu hanya bermain-main, hanya makan-makan, bernyanyi-nyanyi saja. Jadi banyak hal yang ketika anak itu sekolah di lembaga PAUD itu banyak hal yang bisa dikembangkan gitu ya bun. Nah jadi kata pakar pendidikan juga Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Slide terakhir barangkali bun. Nah ciri-ciri anak bertumbuh dengan baik, anaknya aktif, anaknya sehat, bertambah umur, bertambah tinggi dan bertambah pula berat badannya. Itu ya bun ya. Oke. Ini materinya hari ini mungkin kita lanjut. Apa ini? Tadi jawabnya apa? Boleh. Apa ini? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Kori. Kita ada sesi tanya jawab Bu. Perwakilan aja atau boleh bertanya yang telah disampaikan oleh Bu Kori. Saya kasih mic, boleh? Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya punya anak ada dua, Bu. Ini anak yang pertama. Jadi saya ajari dari TK kan sudah bisa baca, perempuan anaknya. Nah jadi untuk kegiatan harian dari bangun tidur sampai malam mau tidur lagi itu saya buatkan di situ jadwal gitu. Bangun pagi pertama ini, kedua ini, sampai mau tidur. Dia kan memang namanya anak-anak ya Bu ya, pelupa. Jadi pernah pulang ngaji, itu baju ngaji di uwel-uwel dimasukkan ke dalam tas. Padahal itu setiap hari udah saya ingatkan. Nanti jangan gitu lagi ya Kak, nanti jangan kayak gitu lagi. 2 hari ingat, 3 hari ya saya sebagai orang tua pasti selalu ingatkan juga. Nanti pulang Kak, baju ngajinya digantung ya. Tapi itu hanya berjalan sekitar 2 hari 3 hari, kemudian minggu depan lupa lagi. Jadi sampai saya tulis itu di pintu kamar, jangan lupa ini ya, kayaknya sampai ditulisnya di coretan mama cerewet.
Jadi kan gimana ya Bu ya, cara untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sama anak ini loh kayak gini yang benar, ini loh, jadi biar nggak capek. Kan dibilang orang dikasih tau aja Bu anaknya, ya saya kan jangan sampai main cubit, main pukul, main marah gitu. Rasanya kalau udah marah dia langsung ada yang nangis, ada yang diam tapi memperhatikan. Kita tidak tahu dalam hatinya itu apa gitu kan, atau visual atau trauma dia. Saya takutnya bisa bisa trauma gitu kalau misalnya kita marah, karena anak saya juga yang pertama tuh ada penyakit asma. Jadi itu kan juga nggak boleh capek dan nggak boleh kayak tertekan batin gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana caranya supaya dia itu untuk rutinitas keseharian dia tuh dia paham gitu. Ini sehari-hari ingat, besok lupa. Itu yang mau saya tanyakan Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Jadi yang harus kita sadari betul bahwa anak-anak ini bukan orang dewasa mini. Orang dewasa dalam tubuh yang mini, bukan. Mereka ini masih anak-anak loh Bun. Nah gitu. Kalau orang dewasa, kalau kita beranggapan dia orang dewasa, sekali dua kali kasih tahu, paham, ya kan? Nah ini mereka anak-anak. Jadi pertama kita ubah mindset kita dulu. Ini mereka bukan anak orang dewasa yang dalam tubuh mini. Ini anak-anak loh Bun. Nah dan anak-anak ini memang dia masih dalam tahap belajar. Apalagi usianya berapa Bun? Mau 9 tahun itu udah saya ajarin dari TK. Oh, karena udah SD berarti ya? SD Bu. Jadi dari TK itu udah saya ajarkan. Memang untuk anak laki-laki sama perempuan kan beda. Yang laki-laki ini lebih hancur, lebih hancur. Kalau si kakak enggak. Tapi itu Bu, gimana caranya ya ngomong yang enak, cara nyampaikan. Sampai saya kadang juga searching di Google gitu, gimana cara ngadepin anak yang mungkin dia ada bukan kelainan ya, bukan yang istimewanya itu dia ada penyakit itu, jadi gimana cara hanya berkebutuhan? Enggak Bu, dia ada asma aja. Oh asma aja. Tapi kalau sekali dikasih tahu kadang mungkin nggak enak cara omongan kita, dia diem. Diamnya itu kan saya nggak tahu diamnya itu kenapa kakak, ya nggak apa-apa Mak, udah cuma ya takut aja saya. Jadi walaupun usianya sudah 9 tahun ya masih bisa kita katakan tergolong anak ya, walaupun bukan anak sendiri tapi anak. Jadi kita pakai ini, saya pernah mendengar Dr. Aisyah Dahlan ya. Beliau bilang kita menegur anak. Metode menegur anak itu ada namanya metode 1 menit. 1 menit itu dibagi 2. Setengah menit pertama teguran, kita menegur perilakunya, menegur dia dari yang kekeliruannya. Nah, setengah menit pertama, kedua kita puji. Nah, ya kita apresiasi, kita puji. Misalnya nih tadi kesalahan dia, ya kan? Apa tadi dia tidak melakukan yang seharusnya, ya kan? Kita bilang, Mama marah boleh, Mama kesel boleh, Mama sudah kasih tahu kakak harus meletakkan baju begini-gini, udah kita arahkan, tetapi kakak tidak melakukan itu, Mama marah gitu ya. Jadi anak biar dia menemukan rasa bersalah dulu. Mama tidak suka, Mama marah gitu ya. Jadi kita setengah menit pertama itu kita menumbuhkan rasa bersalah dulu ke anak. Kemudian setengah menit kemudian baru kita sampaikan apresiasi ke anak, kita puji. Kemarin kakak bagus gitu, kakak kemarin tertib, rapi, naruhnya begini. Nah kita puji kebaikannya gitu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi tidak yang kita kalau kita kan biasa merempet ya istilahnya ya kan. Kakak ini selalu aja kayak gini, gitu kan? Udah Mama kasih tahu naruh baju yang benar, jangan digini, jangan diulur-ulur, jangan gini. Kalau selalu itu ya, kalau katanya Syahdan selalu itu berarti dari lahir gitu ya. Kalau selalu ini kan enggak, ya kan? Nah ini kan cuma 2-3 tertib, nanti enggak lagi. Habis itu nanti diingatkan lagi dia tertib, ya. Itu sebenarnya proses semua Bun. Proses menjelang memang dia semakin terbiasa. Gitu loh, namanya juga anak-anak gitu ya. Nah tinggal lagi kita, ya itu tadi tetap membiasakan, tetap mengingatkan anak dan butuh kesabaran juga untuk Bunda. Gitu loh, iya. Kadang bundanya ini, kadang kita orang tua kepengen cepet. Sekali 2 kali ngomong anak harus ikut, ya kan? Gitu. Sekali 2 kali ngomong anak harus ikut. Berarti kita kalau sama orang lain kita masih bisa sabar. Tapi kenapa anak kita sendiri kita kepengen cepet aja? Ya
ya kan? Kita ngomong gini anaknya harus ya langsung ya gitu, nggak bisa begitu. Namanya juga anak dalam proses belajar, jadi bertahap Bun. Yang jelas kan ada kemajuan nih, misalnya yang tadinya 2 hari tidak ngikut, biasanya anak lupa 3 hari atau apa, hari ketiga keempat dia gitu kita ingatkan lagi, nanti dia balik lagi gitu kan. Yang menjalankan itu namanya proses Bun. Dan tetap kesabaran kita sih emang dibutuhkan ya kayak gitu. Jadi makanya itu namanya metode pembiasaan dan pengulangan. Kita ulang-ulang, ya anak lupa kita ulang lagi mengingatkannya gitu. Berarti Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Jangankan anak-anak, kita juga kadang bukan suka lupa, kadang males juga kan, buka baju lempar aja taruh di atas tempat tidur. Nanti aja deh lipatnya. Nah anak melihat kita, kadang-kadang kayak kita nggak sadar buka baju, gantung aja dulu misalnya, kita taruh di kursi, kita taruh di mana coba bisa gantung di apa kasur, anak belajar itu. Mama aja kadang main taruh aja gitu. Nah kayak gitu kan, gitu. Tapi itu lah Bunda ya butuh kesabaran dan memang kebiasaan aja sih Bunda. Dan Bunda lebih sabar lagi. Tapi itu ya metode menegur itu tadi perlu juga Bunda terapkan coba. Jadi jangan nampak salahnya aja. Setiap ada salah ditegur. Tapi ketika dia melakukan hal yang benar, kita nggak apresiasi, nggak apresiasi gitu kan. Saya sekali lah apresiasi. Anak Bunda hebat ya, pinter ya, dan naruh baju di sini. Nah gitu. Yang nampak selalu ada kekurangan anak gitu ya. Gitu ya Bun. Iya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanasa. Oke, selanjutnya sesi masih ada. Oke, Mamanya Ayu boleh persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya namanya Ibu Enda. Ini mau bilang kayak curhat juga sih sebenarnya Bu. Saya ini umur 33 tahun, punya 3 anak. Alhamdulillah anaknya semuanya perempuan. Dan anak saya yang pertama ini berjalan 6 tahun, yang kedua itu berjalan mau 3 tahun, yang nomor 3-nya baru alhamdulillah 5 bulan. Karena jaraknya terlalu ada yang dekat, jadi kadang saya itu gimana ya, merasa menjadi orang tua yang kadang beranggapan nggak benar menjadi orang tua, menjadi ibu, kadang sedih kadang kayak gitu. Kadang apalagi saya tuh bilang sama anak saya, kan kita juga nggak bisa membanding-bandingkan anak kita sama anak orang kadang gitu kan. Kan nggak bisa, nggak boleh. Nah nggak boleh kadang kayak gitu. Kadang sedihnya kayak gini, misalnya kadang kita bilang tuh nggak boleh Kak, misalnya kayak gitu dibilangin. Tapi kadang anak ini membantah atau kayak gimana sih, maksudnya dia merespon gitu kan. Karena sedihnya dia sampai bilang mama jahat. Kadang sedihnya di situ kadang sebagai orang tua. Karena saya pikir saya ini benar nggak sih sebenarnya sudah mengasuh anak saya, maksudnya kayak gitu, kayak kadang merasa kurang kadang kayak gitu kan. Apalagi kadang setiap misalnya pulang sekolah juga saya sudah sering tanyain gitu kan, kakak sekolah gimana, kadang terus belajarnya apa, gurunya gimana, makanya habis hal seperti itu saya tanyain kadang gitu. Terus saya tuh kadang merasa kurang aja sebagai ibu, kayak mendidik anak 3 perempuan gitu, karena juga jaraknya dekat. Dia kadang suka bilang mama jahat, mama gak sayang sama kakak, kadang kayak gitu kan. Jadi dia sedih kayak gitu. Padahal sebenarnya saya tuh menasehatinya tuh biar dia ngerti kayak gitu, biar dia paham. Cuman kan tanggapannya beda. Di situ sih karena saya yang membuat saya sedih sih Ibu. Gimana ya tanggapannya? Apalagi anak saya tuh kan overaktif anaknya. Kadang menghadapi dia tantrum gitu, apalagi tepuk, kadang saya merasa malu juga kadang gitu kan. Pergi juga kadang males kadang gitu. Cuman ya kayak gimana, namanya anak-anak juga gak bisa kan kita mau marah kayak gitu. Cuman kadang kelepasan Bu kayak gitu kan, solusinya kayak mana, kadang udah ngucap sabar masih aja kadang kelepasan. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Jadi Ibu ini merasa kurang dalam kondisi anak. Sebenarnya itu harus ini dulu, kita buang dulu perasaan merasa kita tidak bisa pesimis itu tadi dalam merawat anak gitu ya. Ketika misalnya si kakak bilang bunda nggak sayang, bunda jahat, itu pasti ada sebabnya. Kenapa gitu? Mungkin dari cara komunikasi kita ke anak, dari cara kita menyampaikan sesuatu ke anak mungkin yang tidak masuk di dia ya. Nah, mungkin bunda koreksi dari cara kita berbicara dengan anak.
sehingga anak mengatakan bunda jahat, itu jahatnya jahat kenapa? Pasti ada alasannya. Jadi kalau untuk segala sesuatu bunda menyampaikan itu, berikan mereka alasan kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh gitu. Jadi walaupun mungkin anak belum bisa berpikir yang konkret, tapi dari mereka, oh ternyata begini gitu loh. Mama nggak bolehkan karena ini loh gitu. Jadi anak bisa terima. Tapi kalau kita selalu melarang-larang juga, anak dilarang malah tambah tertantang pengen nyoba gitu kan. Ya, mungkin dia karena mungkin iri sama adiknya, kan adiknya 2, jadi kadang ini udah dibagi nih, kadang misalnya kakak udah, mungkin punya adiknya juga diambil, kadang kita bilangin di situ juga nggak terima, kadang kayak gini bilang mama jahat, kan sedih gitu kan. Ya, kadang juga namanya kalau si kakak ini kan dia sudah ngerti nih, sudah perasaan namanya kan sudah main emosinya. Mungkin bunda agak dilebihkan perhatiannya kepada si kakak, karena kalau yang si adik lagi si bayi kan dia mau kita marah juga dia nggak ngerti kan. Nah, jadi mungkin memang jangan dinampakkan ke anak yang besar itu kita lebih perhatian ke anak yang kecil. Dikit-dikit adik gitu loh. Jadi nggak apa-apa dia dikasih perhatian lebih. Kenapa? Karena dia sudah bisa merasakan gitu emosinya, perasaannya gitu loh. Dia sudah bisa merasakan ketidakadilan. Sementara kan yang si kecil kan belum begitu paham hal seperti itu gitu loh. Tapi ya tetap memberikan pengertian ke anak, kenapa kakak begini, adik begini gitu loh. Kenapa kakak harus begini, karena nanti kakak akan adik akan meniru kakak, mungkin adik nanti kakak akan menjaga adik gitu, adik akan meniru kakak gitu kan. Jadi dia oh gitu ya, jadi dia harus memberikan contoh ke adiknya yang baik-baik gitu loh. Jadi memang kita memperbaiki komunikasi kita gitu loh ke anak, karena itu tadi, karena ketika dia bilang kita jahat, kita nggak sayang, mungkin dari cara kita berbicara, dari cara kita bersikap gitu loh ke anak. Jadi kita menyampaikan itu harus disertai juga dengan alasan, bun. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, kenapa kakak begini, kenapa adiknya begini, gitu ya bun ya. Ya kan saya nggak tahu ini dalam masalah apa gitu. Cuma secara global seperti itu. Jadi tidak hanya kakak dapat 3, adik juga dapat 3, tapi nggak ada penjelasan. Misal kakak dapat 3, adik dapat 4. Nah, bunda harus kasih pengertian kenapa kakak 3, kenapa adik 4, pasti ada alasannya. Ketika ada misalnya masalah pembagian misalnya kan, sama-sama dapat, tapi si adik lebih banyak atau si kakak lebih banyak, atau sama-sama tapi tetap ada penjelasan ke anak kenapa gitu loh. Jadi dia bisa terima gitu loh. Kayak gitu ya bunda ya. Terus juga mengenai apa tadi? Menghadapi anak yang tantrum. Nah itu saya juga pernah mendengar sebuah kajian gitu ya dari Dr. Aisyah juga. Itu kita amalkan surat Ali Imran bun ayat 159. Ya kan, pertama-tama yang kita meminta kepada Allah gitu ya, kita diberi kelembutan. Ya Allah, berikanlah saya kelembutan menghadapi anak saya. Kita berdoa dulu lah gitu ya, berikan saya kelembutan menghadapi anak saya. Kemudian kita tenang dulu, kita istighfar dulu, kita tarik nafas. Ya kan masih nangis merong-rong nih, tapi udah kita istighfar dulu, ya Allah berikan saya kelembutan menghadapi anak saya. Yang kedua, kita kita memaafkan anak. Ya Allah, saya maafkan anak saya maafkan anak saya ini gitu. Saya maafkan anak saya ini, mau dia bagaimanapun saya maafkan. Yang ketiga, kita memintakan ampun untuk anak kita. Ya Allah, ampuni anak saya walaupun dia lagi tantrum, ya Allah ampunilah anak saya, ya Allah ampuni anak saya, ya Allah. Yang keempat, kita bermusyawarah. Bermusyawarah tuh kita tanya, kita berdiskusi, kita nanya dari hati ke hati. Adik kenapa? Kamu kenapa? Gitu kan? Adik kenapa? Kakak kenapa? Ada apa? Ayo kita ngomong dulu, kita ada apa? Nah, jadi kita dengarkan dulu gitu loh. Jadi memang dari pertama kita harus lembut dulu lah, istighfar dulu lah. Karena ketika anak itu tantrum, terus kita pasti kita emosi kan? Pasti nanti jadinya kita, iya benar. Nah, akhirnya emosi jadinya, sama-sama emosi. Jadi kita nggak apa-apa lah, kita minta dulu ke Allah supaya Allah memberikan kelembutan kepada kita gitu loh. Istighfar, tarik nafas gitu ya. Jadi 4 langkah ini harus kita terapkan gitu loh. Jangan ujung-ujung kita ajak musyawarah, sementara anaknya nangis, kita mau ajak diskusi, kita pun kan emosi lah. Lagi misalnya nih di mall atau di apa, kita ngerasa anak nangis, kita udah malu banget kan ya bunda. Kayaknya semua orang mata memandang, mana sih
tuanya gitu ya kan. Terus kita udah malu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan 3 langkah di awal, langsung kita ngajak anak bermusyawarah, kondisi kita pasti dalam keadaan sedang sparring lah istilahnya ya kan. Yang ada malah tambah berantem gitu. Gitu. Jadi ketika kita bisa akhirnya menyelesaikan masalah dengan anak, itu merupakan rahmat dari Allah gitu loh. Jadi memang kita minta dulu lah sama Allah supaya kita dilembutkan, terus hati kita istighfar, tarik nafas gitu ya. Kemudian langkah kedua kita, ya Allah saya maafkan anak saya maafkan anak saya. Kemudian kita langkah ketiga kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni anak saya, ampuni anak saya. Terus baru kita rangkul anak kita, ya kan? Kita rangkul, kita belai lah atau apa. Ayo bang, abang mau apa, gitu ya. Adik mau apa gitu. Nah kita diskusi. Oh saya mau es mixu, ceritanya nih mau es krim mixu, bukan es krim mixu gitu ya kan. Nah ya kita kasih pengertian, tidak sekarang mungkin besok gitu ya. Nah tapi bunda ketika sudah berjanji ke anak memang harus ditepati gitu loh. Jadi memang tidak semua keinginan anak ketika anak tantrum harus dia dapat. Kan kita kepengen cepet kan, biar dia udah beli gitu. Itu nggak mendidik anak juga gitu loh. Jadi kita aja anak itu diskusi. Memang butuh waktu, tapi sampai dia mengerti, sampai dia paham. Ya bunda berikan, tapi nggak sekarang ya, nah besok ya gitu. Nah besok karena bunda udah berjanji, ya besok bunda belikan es mixu buat dia, karena sudah janji. Ya gitu. Ya. Jadi itulah kira-kira bun ya. Nah, jadi jangan ketika anak lagi tantrum kita langsung spanning juga jadinya kan, kita sabar istighfar dulu lah gitu. Iya. Bu makasih. Iya, sama-sama. Nah, antara kalau bicara mengenai otak ya bun, otak anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Kalau anak laki-laki itu dia lebih kepada otak kanannya. Otak kanan itu dia lebih kreatif. Kalau anak perempuan itu lebih ke otak kiri. Otak kiri ini anaknya dia urutan, dia bisa menganalisa. Jadi makanya ketika anak contohnya ini anak perempuan dikasih kertas, dikasih pensil, suruh tulis bola, jadi bisa ngikutin BOLA bola. Tapi ketika anak laki-laki disuruh nulis bola nggak mau, dia lari sana lari sini, ya kan? Karena dia otak kreatifnya dulu, otak kreatifnya dulu, otak kanannya dulu yang main. Dia orangnya nggak bisa diem gitu loh. Jadi gimana caranya? Ya kita kasih bola, tulis deh tulisan huruf BOLA di bola itu. Jadi itu cara belajarnya. Gitu, jadi berbeda. Jadi anak laki-laki misalnya dia main game nggak diajarin juga bisa, dia main game kan. Nah, jadi dia nggak butuh belajar kalau anak laki-laki itu. Jadi ada perbedaan otak anak laki-laki dan otak perempuan. Kenapa anak laki-laki lebih aktif, nggak bisa diem, beda sama anak perempuan bisa anteng gitu ya. Karena memang sudah seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memahami karakter anak kita sendiri gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ibu Polri. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu Bu, satu lagi ya. Baik, Mama Akilah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kan sering lihat di medsos tuh kalau membentak anak ada sel-sel yang putus atau apa gitu kan. Itu penelitiannya valid atau gimana ya Bu? Terus ada nggak toleransi dari bentakan itu? Karena kan orang dari ibu terutama saya kan suka membentak gitu kadang-kadang. Toleransi. Ya, jadi kalau menurut penelitian ya Bun. Jadi kalau kita membentak anak itu syarafnya itu yang tadi saya bilang sidap-sidapnya itu tadi akan lama-lama gugur. Makanya ketika bunda bentak anak terdiam kan. Nah, anak terdiam itu bunda lihat, mohon maaf kelihatan kayak orang apa ya? Kayak orang takut atau kayak orang maaf ya, kayak orang nggak pintar, orang bodoh kan dia. Ya karena itu tadi, karena kita membentak itu tadi. Jadi memang ada sel-sel sarafnya itu yang tiba-tiba mati gitu loh. Ketika kita membentak anak, jangankan anak-anak kita juga udah besar dibentak apa nggak down gitu ya kan. Nah sebenarnya kalau kita udah nggak bertumbuh lagi di sel saraf kita hanya mempertahankan lagi. Yang anak-anak enggak, dia berkembang gitu kan. Nah ketika kita bentak anak, ya jadi sel itu memang ada ahli Bun, ada memang penelitian yang hasilnya seperti itu. Jadi ketika kita membentak anak, kita memarahi anak, maka ada sel-sel saraf anak yang
patah lah, rusak lah ceritanya gitu loh. Nah jadi memang kita tidak boleh memarahi anak, tidak boleh membentak anak pun, tidak ada toleransi pun. Rasulullah juga gak pernah dia memarahi anaknya kan, berbicara dengan anak itu dengan lemah lembut, kelembutan. Karena anak kalau kita ngomong keras, anak dilawan gak sama anak malah melawan pun. Anak dia bukan karena dia mendengarkan kita, tapi ya pertama anak takut. Terus anak ya apa sih lebihnya ke dia melawan kan? Karena ada gini, saya juga pernah membentak anak saya, tapi sejak itu saya nggak pernah marahin anak saya. Anak saya ngomong gini, Mama kenapa marahin Dedek? Kata dia kan, Dedek ini punya harga diri loh Ma. Anak saya ngomong gitu, Dedek punya harga diri loh, Mama bentak Dedek. Anak saya tuh masih SD, hilang harga diri sama Dedek katanya. Gitu tuh, Dedek nggak suka dia bilang itu. Ngomong baik-baik Dedek ngerti kata dia. Dedek kayak gak punya harga diri, kayak Mama merendahkan Dedek, gitu dia ngomong kan. Tapi insya dari itu saya gak pernah lagi marahin anak saya. Karena itu tadi saya gak ingin menghancurkan harga diri. Jadi anak itu dia punya harga diri pun. Itu yang harus kita jaga gitu loh. Jadi ketika kita membentak anak, nanti anak terbiasa dibentak. Akhirnya setiap ada apa-apa, anak nunggu dibentak dulu. Terus nanti dia ngomong ke orang, ke adik, ke kakak, ke orang lain juga dengan membentak gitu loh. Jadi memang bicara kita dengan anak itu ya memang dengan bahasa kasih ya, bahasa sayang, bahasa kasih dengan penuh kelembutan gitu loh. Dan memang dalam mendidik anak kita perlu mesti sabar dan mesti berulang-ulang. Artinya itu memang pembiasaan gitu ya. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, disiplin, tugas-tugas itu memang kita harus sabar dan harus pembiasaan. Anak gak bisa dikasih tahu sekali dua kali, tapi berkali-kali gitu loh ya. Jaga toleransi ya Bu. Jadi Bunda jangan pernah sekali membentak ataupun memarahi anak apapun itu gitu ya. Jadi semuanya bisa disampaikan dengan bahasa kasih lah ceritanya. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bully itu ada dalam bentuk verbal, ada dalam bentuk fisik ya Bun. Dalam bentuk verbal itu dalam bentuk kata-kata, ngejek, menghina, itu termasuk bully dalam bentuk verbal. Kamu jelek, kamu itu, kamu gendut gitu ya kan. Nah, pokoknya segala hal yang bersifat verbal yang tidak baik itu bully. Ngata-ngatain teman itu bully. Bully dalam bentuk verbal, ada bully dalam bentuk fisik. Itu dia tadi kekerasan, udah dalam bentuk fisik. Nah, okay. Ya, kita harus kalau saya kita harus mengajarkan anak untuk bertahan. Iya, jadi kalau saya, tapi nggak tahu saya ibu yang lain ya, nggak tahu sepakat sama saya mau apa enggak. Tapi kalau saya mengajarkan anak saya untuk bertahan. Artinya gini, kalau saya ya punya, kalau kamu diapain orang, ya kamu bertahan itu bukan kamu ngalah, kamu apa? Ya kamu tunjukkan kamu berani, nggak apa-apa kamu mau balas aja, tapi jangan kamu yang duluan. Itu kalau saya ya Bun. Karena gini, kalau kita tidak mengajarkan anak kita untuk bertahan, orang akan semakin merajalela membuli, semakin hari semakin level bulinya semakin naik gitu loh. Kalau kita tidak mengajarkan anak kita untuk bertahan. Nah gini, anak kita ini kan nggak selamanya dia ada dekat kita. Kita nggak selamanya bisa mendampingi anak 24 jam mendampingi anak, enggak kan? Ada saatnya kita lepas anak sekolah, dia bermain di mana, besok dia sekolah di mana, dia masuk pesantren, dia kuliah di mana gitu kan. Jadi dia harus bisa mempertahankan dirinya dulu dari kecil gitu. Jadi memang iya, kalau saya anak saya selalu bertahan. Kalau kamu diganggu, kamu balas gitu loh. Iya, jangan diam saja. Kalau saya ya Bunda ya. Iya, jangan diam saja. Cuman jangan kamu yang mulai. Itu. Terus kalau memang itu dia sudah bertahan gitu ya, tapi yang bully dia banyak dan dia akhirnya nggak bertahan, nggak apa-apa. Bunda bisa menemui orang tua yang bully. Mungkin kalau di sekolah ke sekolahnya gitu, ke orang tuanya yang membuli itu juga dikasih tahu supaya dia juga ngajarin anaknya gitu loh. Ya kan? Terserah orang tua yang bully itu mau marahin anaknya atau apa gitu kan, memberikan efek jera juga kepada si anak yang bully tadi. Jadi kita jangan sampai anak kita lemah gitu, karena efeknya itu bukan hanya ke fisik saja yang nanti bengkak, lebam, berdarah, tapi lebih ke mental dia Bun. Mental dia nanti kena, secara psikologis dia kena. Dia ngeliat orang takut, apa-apa takut, dia nggak
kena, ya kan? Nanti cara berpikirnya, kecerdasan juga bisa down. Nanti gara-gara dibully dia belajar dan tidak semangat, gitu ya kan? Prestasinya menurun, gitu. Dilihat orang takut, apa-apa. Jadi pokoknya lebih ke psikologinya juga nggak akan baik gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ajarkan anak untuk bertahan, untuk membela diri ya, membela diri. Jangan mulai tapi kita membela diri. Terus ya kita kasih tahu ke orang tuanya yang si bully, ke sekolahnya juga pun. Ya, kita juga harus memberikan efek jerah ke anak itu, gitu loh. Ya Bunda ya. Nah, karena kita nggak selamanya bisa mendampingi anak pun nggak 24 jam kan. Gitu ya Bunda ya. Yang sepakat silakan, yang tidak sepakat nggak apa-apa juga. Kan ada orang udah nggak apa-apa nah, maafkan, nggak bisa seperti itu juga kan. Nanti kita menjadi anak yang ya namanya lemah atau apa gitu kan, nggak bisa bertahan, nggak bisa apa gitu. Ya Bunda ya. Ada lagi? Baik, masih ada lagi Ibu? Oke. Ini saya mau nanya nih satu. Bunda anaknya ini TKB ya? Ada 3A. Ada TKB itu usia berapa coba ada anaknya? TKA boleh? Yang anak TKA angkat tangan? TKB. Oke, Ayo. nanti lanjut ke TKB. Iya. TKB nanti setelah ini mau SD, ya kan? Nah SD ini Bunda memang harus, pesan saya nih ya, bunda-bunda yang mau masuk SD. Kalau kita kan SD itu memang sudah diplot oleh pemerintah di usia 7 tahun. Karena menurut penelitian juga di usia 7 tahun ini memang usia di mana anak ini sudah siap untuk menerima segala pendidikan dalam bentuk formal gitu loh, ya kan? Semuanya artinya sudah matang, sudah siap, sudah berkembang gitu loh. Jadi memang berakhirnya pemerintah kan memplot usia 7 tahun. Nah bagi bunda-bunda nih, kan kadang ada juga ya kita kepengen baru 6 tahun tapi kepengen SD juga gitu kan. Nah sebenarnya dari segi apa ya, dari segi kematangan atau apa sebenarnya belum terlalu matang ya nantinya anak bunda untuk masuk SD. Tetapi tidak ada masalah juga sih mau masuk SD, cuman kitanya sebagai orang tua harus ekstra keras Bun, ya kan? Harus ekstra keras ketika memang kita ingin anak kita yang usianya belum sampai 7 untuk masuk SD. Karena kan kurikulum SD sekarang ini kan berat tuh, ya kan? Nah jangan sampai anak nanti tidak paham, dia stres disuruh belajar. Nah dia nanya ke kita orang tuanya, kita pun stres pada akhirnya kan. Anak gak mau belajar kita stres, anak minta diajarin juga stres gitu. Akhirnya kan kita sama-sama stres dengan anak gitu kan. Jadi memang sebaiknya bunda-bunda yang nanti TKB gitu, kalau memang anaknya masih jauh dari angka 7 ya apa ya, sebaiknya dimatangkan dulu lah gitu ya, ke 5 aspek perkembangan tadi sebelum memutuskan anak untuk masuk SD. Tapi ketika memang sudah memutuskan anak nanti untuk masuk SD nggak apa-apa juga, cuman bunda harus ekstra keras dalam mendampingi anak nantinya belajar gitulah ya. Pesan saya itu aja, jangan anak dipaksa belajar, dimarah-marahin anak nggak mau belajar, dipaksa les ini les itu dari pagi sampai sore segala macam gitu loh, hanya untuk memenuhi keinginan kita gitu loh ya. Ini sabar-sabar dalam menghadapi anak, jangan tanpa kekerasan dalam mendidik anak gitu ya. Bunda, baik, oke, baik, terima kasih. Mungkin kesimpulannya itu banyak yang kita ambil keputusan dari sini. Kita sayangi anak kita, sebagaimana kita menyayangi anak semua orang sama. Kayak kami juga ibu, kami sayang sama anak ibu. Kita mulai dari makan yang kita konsumsi sama yang kita makan anak juga yang kita makan saja. Tidak ada pilih kasih sama anak laki-laki dan perempuan, itu semua sama Bu. Semua makhluk ciptaan Allah, sama-sama. Mungkin ada perbedaan, laki-laki daya tangkapnya lebih, loadingnya lebih lambat. Tapi perempuan Bu maunya ini semua dapat. Itu yang saya rasakan dua-duanya berbeda Bu. Si abang itu beda sama si adik. Memang beda ya Bu, laki-laki dan perempuan berbeda banget. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan sesi dari Ibu Kori. Ada pertanyaan, cukup 3 kayaknya Bu. Siapa yang bisa menjawab dari Ibu Kori, kita akan memberikan sesuatu. Oke, dia persilakan Ibu Kori. Tanya gampang aja Bu. Ada door prize katanya Bu, jadi saya disuruh kasih pertanyaan. Apa ini? Kayak ngasih. Kita telah
tahu arti dari pertumbuhan. Terus yang mau saya tanyakan, kita menilai pertumbuhan anak itu dari apa ya? Parameter penilaian pertumbuhan anak dilihat dari apanya? Oke, boleh duluan. Parameter penilaian pertumbuhan anak. Jadi kita menilai pertumbuhan anak itu dilihat apanya? Baik, mungkin Mas Bukari kita melihat perkembangan penilaian dari anaknya ya, Bu, ya. Pertumbuhannya dilihat dari anaknya. Makanya saya mau nanya. Oke, mau ditanya. Oke, boleh dari mamanya Rafa. Dan pertama lihat. Mungkin dari pertumbuhan anak bisa kita lihat dari fisik ya. Iya, ada 3 tadi itu kan? Apa saja coba? Apa yang bertambah tadi itu? Mungkin apa dari tinggi badan, terus berat badan, dari tingkat Kepala, iya begitu. Umi. Yang ini. Umi. Itu buat door prize. Yang ini buat door prize. Yang ini nih. Oh, yang bulat. Umi, yang lain dipoto aja nih. Aku nggak bisa moto. Aku ngambil video. Berdiri dulu Ibu sekalian. Oke, berdiri Mama Rafa boleh sebelumnya. Sebentar, dokumentasi dulu. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mama Rafa. Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa masa anak usia dini itu adalah disebut juga dengan golden age atau masa usia emas. Nah, kenapa disebut dengan usia emas, bunda-bunda? Ayo, usia emas tadi 0 sampai 6 tahun. Iya. Disebut dengan usia emas. Wah, kita sampai belajar otak loh tadi. Ayo. Bisa? Mau lagi Mama Rafa? Mama Kira boleh. Gak apa-apa, salah dan benar kita bantu. Gak apa-apa ya. Betul, diulang pertanyaannya. Iya, tadi kan masa usia dini, masa 0 sampai 6 tahun itu kan disebutnya sebagai masa emas atau golden age. Kenapa gitu? Kenapa dibilang usia emas? Ya. Jadi kagok. Oke, jawabannya ya karena di usia itu kita bisa melihat perkembangan atau pertumbuhan anak mulai dari bayi hingga merangkak gitu. Dari tinggi badan dari dia lahir misalkan 48 cm jadi nambah. Kalau lebih kita gitu ya. Iya, boleh lah, yuk. Alhamdulillah. Ya, jadi usia emas karena usia 0 sampai 6 tahun itu perkembangan anak sangat pesat gitu ya. Perkembangan otaknya, perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya Ya, itu boleh, berkembang sangat pesat di usia 0 sampai 6 tahun. Makanya Ayo memanggil. disebut istilah golden age. Golden age. Iya. Anak emas. Namanya anak emas. Masa emas, usia emas. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, masih ada
Langsung ya, Masya Allah. Oke, ternyata udah ngajar ya. Dapat apa sabun nih? Ciri-ciri anak pertumbuhan yang baik itu dari fisiknya itu aktif, Ya. terus jasmaninya sehat, Ya. terus tinggi badannya juga stabil gitu. Ya. Lagi? Berat badannya juga naik. Ya oke, boleh lah. Terima kasih. Ya. Ya, jadi Bunda bisa lihat ya, anak Bunda ini sehat apa tidak dari ciri-ciri yang disebutkan Bunda tadi. Anaknya aktif gitu ya. Tiap bulan berat badan, tinggi badannya bertambah, dia aktif gitu. Nah, Bunda, ada kadang kita sambil ini ya, ada kita kadang lihat bilang anak saya overaktif, hiperaktif. Sebenarnya jangan mentang-mentang anaknya lari sana sini kita ngejudge anak itu hiperaktif, tidak Bun. Justru anak yang lari sana sini itu dia memang adalah anak yang sehat. Belum tentu dia anak yang hiperaktif. Jadi Bunda, kalau kita mau bilang anak itu hiperaktif, itu kita nggak sembarangan menilainya. Kita bawa dia ke ahli gitu. Jadi di ahli itu nanti di psikolog gitu ya. Nah itu nanti akan anak akan menjalani semacam banyak ujian-ujian, tes-tes. Nah baru nanti psikolog itu memutuskan, oh ya ini anak Bunda hiperaktif. Tapi kalau cuma anaknya lari-lari nggak mau diam, itu nggak apa-apa. Memang anaknya sehat. Bunda mau anaknya cuma diem aja. Iya kan? Iya, nggak bisa. Karena anak-anak ini dia punya energi yang berlebih, Bun. Ini yang saya suka bilang ke orang tua. Anak saya hiperaktif, Bun, nggak mau diem. Lah, memang anaknya nggak mau diem. Memang karakteristiknya nggak bisa diem. Memang lari-lari, dia sehat. Jadi ada teori sedikit tambahan ya, Bun. Ada sedikit teori namanya surplus energi. Jadi anak itu dia memang tidak bisa diam. Anak itu memiliki banyak energi yang memang harus dilepaskan. Makanya dia lari sana, lari sini, manjat sana, manjat sini gitu kan. Nggak mau diam itu. Karena dia punya energi yang berlebih yang harus dia keluarkan. Jadi asalkan ketika anak itu dia beraktivitas aktif itu tidak membahayakan, udah nggak apa-apa, dilepas aja. Yang penting tidak membahayakan dia. Jadi jangan sedikit-sedikit, dek duduk sini, diam sini, duduk. Enggak Bun, anak sehat bukan seperti itu. Anak sehat memang anak yang aktif gitu ya. Asalkan aktifnya itu tidak merusak dirinya, tidak mengancam keselamatan dirinya, itu saja. Ya Bun ya. Gitu. Baik, terima kasih yang sudah dapat hadiah. Terima kasih banyak. Maaf kalau hadiahnya tidak, ya nama juga hadiah hiburan ya ibu-ibu ya. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari berapa banyak isinya. Baik, ya. Selanjutnya kita ada selanjut acaranya itu. Oh, boleh langsung ditutup Bu ya? Oke, boleh lah. Oke, ya. Ya Bunda, demikianlah ya Bunda ya kegiatan parenting kita pada hari ini. Saya mohon maaf kepada Bunda-bunda sekalian apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan yang datangnya dari saya gitu ya. Kita di sini sekedar sharing ngobrol ya Bunda ya. Untuk selanjutnya Bunda bisa ilmu-ilmu ini Bun sekarang ini sudah bisa kita akses di mana saja. Apalagi kan Bunda sekarang pada pegang gadget semua ya. Nah, bisa Bunda googling namanya. Jadi ilmu anak ini selalu tumbuh. Jangan bosan untuk kita sebagai orang tua untuk menambah ilmu, menambah wawasan kita tentang bagaimana cara mendidik anak gitu ya, supaya kita bisa mendidik anak dengan baik, mendidik anak, menjadikan anak menjadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa, memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya Bun ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya Bunda ya. Banyak maaf dari saya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang acara penyerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.